Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali hari ini dengan materi pembelajaran mata pelajaran PPKN. Walau hanya sekedar melalui video, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar karena kita sedang dalam keadaan pandemi COVID-19. Sebelumnya mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, selama liburan masa pandemi COVID-19 ini, saya yakin anak-anak tetap selalu menyimak dan juga memperhatikan tugas-tugas yang diberikan oleh banyak Bapak Ibu guru, baik melalui Google Classroom atau melalui grup WA. Yang jelas pada kesempatan kali ini saya akan mengulas pentingnya kerjasama. Pentingnya kerjasama terutama kita kaitkan dengan sekarang masa pandemi COVID-19. Baik anak-anak sekalian yang saya cintai, COVID-19 ini tidak hanya menyerang Indonesia saja, tapi virus ini telah meluas menyerang seluruh negara-negara yang ada di dunia. Maka perlu kita perhatikan untuk mencegah penularan virus ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Baik kita sebagai rakyat biasa, sebagai warga negara maupun mereka yang kebetulan posisinya menjadi pemerintah, orang yang berperan utama dalam memerangi terutama penularan virus tersebut. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, wujud kerjasama kita sebagai warga negara dalam memerangi, dalam pencegahan penularan virus corona ini. Mungkin anak-anak sudah banyak tahu, di sini saya hanya menekankan pentingnya pencegahan penularan virus corona agar tidak masa darurat ini bertambah panjang, tidak terjadi banyak korban, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri. Beberapa hal yang perlu atau bisa kita lakukan untuk pencegahan penularan virus ini. Yang pertama, biasakan untuk cuci tangan, terutama ketika kita selesai melakukan aktivitas maupun mau atau akan melakukan aktivitas, biasakan untuk selalu cuci tangan dengan sabun atau dengan menggunakan air yang mengalir. Ini mohon untuk dibiasakan karena virus itu akan tidak bisa menular ketika kita selalu membiasakan untuk cuci tangan. Kemudian apabila kita sering berada di fasilitas-fasilitas umum, sering kita menggunakan atau singgah di tempat-tempat pelayanan umum, katakan kita ada di terminal atau kita sedang menggunakan
WC atau toilet umum, kita berada di mungkin masjid atau mushola di mana banyak tempat banyak berkerumun orang, itu perlu kita waspadai. Karena ketika kita berada di tempat-tempat umum tersebut, mungkin banyak orang yang singgah di sana sehingga ada sebagian yang membawa virus tersebut. Ketika kita singgah ke sana, kita untuk selalu menjaga kebersihan, terutama selalu cuci tangan. Apabila tangan kita sering memegang sesuatu yang mungkin sering dipakai atau dipegang oleh orang lain, maka kemungkinan tangan kita juga akan terkena virus tersebut. Maka hindari tangan-tangan kita itu menyentuh daerah-daerah yang ada di sekitar kepala, organ-organ yang ada di sekitar kepala. Hindari menyentuh mata, hindari menyentuh hidung, hindari menyentuh mulut, karena dari organ-organ tersebut itu memungkinkan mudahnya masuk virus corona. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya, apabila kita sedang batuk atau bersin, kita selalu pakai alat media untuk menutup mulut atau menutup hidung agar virus-virus itu tidak menyebar kemana-mana. Biasakan ketika kita batuk atau bersin itu selalu kita tutup. Apabila memungkinkan, kita mungkin selalu siap di saku kita sapu tangan atau tisu. Suatu saat umpama terjadi batuk atau bersin, kita sudah ada alat penutupnya. Kemudian tisu atau sapu tangan itu mohon nanti kalau mau tisu ketika selesai bersin mohon untuk segera dibuang. Sapu tangan juga seperti itu untuk dibersihkan. Nah, untuk berikutnya perlu kita lakukan jaga jarak. Interaksi atau hubungan kita dengan orang lain untuk selalu kita jaga minimal 1 meter agar tidak terjadi penularan virus corona. Kenapa harus jaga jarak? Karena virus ini akan mudah sekali menular ketika terjadi banyak kerumunan massa. Kerumunan massa yang mungkin di antara massa itu ada yang membawa virus sehingga memungkinkan untuk mudahnya penularan virus tersebut. Maka boleh kita berhubungan dengan orang lain, tapi tetap harus waspada dengan cara jaga jarak. Untuk berikutnya, biasakan ketika kita keluar melakukan aktivitas di luar itu selalu pakai masker. Ini ada semacam anjuran dari pemerintah untuk membiasakan menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Coba kita biasakan, bukan berarti masker itu pakai masker itu karena pengen pamer atau enggak. Ini demi kita sendiri, demi untuk menjaga kesehatan kita sendiri, menanggulangi atau mencegah penularan virus corona. Kemudian berikutnya untuk anak-anak, karena ini sekolah juga sedang diliburkan, gunakan waktu libur itu selalu di rumah. Jangan justru ketika sekolah diliburkan malah anak-anak banyak yang keluar rumah atau keluyuran. Jangan, stay at home saja, selalu di rumah, karena di luar sana banyak virus yang
Lebaran, sehingga memungkinkan kalau anak-anak keluar rumah sering berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar sana, kemungkinan juga akan mudah tertulari virus tersebut. Maka kita untuk selalu siap, sedia, setia untuk tetap berada di rumah, karena sekarang pembelajaran juga sudah banyak dilakukan melalui daring atau online, sehingga anak-anak dimohon untuk selalu tetap berada di rumah. Kemudian berikutnya, kita tingkatkan daya tubuh kita melalui makanan yang kita konsumsi selalu yang memenuhi kebutuhan, kemudian olahraga walaupun mungkin olahraga ringan, kita tetap untuk menjaga kebugaran tubuh kita, sekedar mungkin pemanasan atau senam kecil. Nah, silakan kita bisa melakukan olahraga di rumah masing-masing. Kemudian juga jangan lupa istirahatlah atau mungkin tidurlah yang cukup. Itu beberapa tips yang bisa anak-anak lakukan. Nah, ini kalau dari masing-masing kita tidak ada kerjasama yang baik, maka apalah artinya program pemerintah dalam menanggulangi bencana COVID-19 ini kalau tidak kita dulu bermula dari diri kita masing-masing. Maka dituntut kerjasama. Pemerintah sudah benar-benar all out, sungguh-sungguh dalam memerangi bencana COVID-19 ini. Sudah banyak dana yang digelontorkan untuk penanggulangan bencana ini. Maka anjuran-anjuran pemerintah untuk kita indahkan. Jangan sampai pemerintah berjibaku mengeluarkan semua tenaga pikiran dan juga mungkin dana yang begitu luar biasa, adapun kita justru di akar bawah tidak pernah mengindahkan apa yang menjadi instruksi, saran, anjuran dari pemerintah. Maka perlu kita tingkatkan kerjasama kita di semua level, baik yang menjadi orang biasa, yang menjadi karyawan, yang menjadi mungkin pegawai, semua harus mengikuti aturan pemerintah. Sehingga diharapkan dari aturan pemerintah ini apabila kita sama-sama mendukungnya, sama-sama memberikan respon positif apa yang menjadi anjuran, himbauan, kita ikuti, kita patuhi, insya Allah kita akan terhindar dari bencana mewabahnya virus corona tahun 2020 ini. Semoga dengan kerjasama yang baik antar kita, dengan pemerintah, dengan sesama, dengan semua yang ada akan kita terbebas dari virus corona tersebut. Semoga sebelum Ramadan virus ini bisa segera mereda, hilang, dan kita dapat menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan dengan baik tanpa ada ancaman yang mungkin mengganggu atau menakuti kita, karena saat sekarang sudah ada surat edaran dari Kementerian Agama bahwa ibadah-ibadah di bulan Ramadan semua sudah diatur sedemikian rupa untuk dilakukan secara individual di rumah masing-masing. Semoga sebelum Ramadan tiba virus corona betul-betul bisa kita putus mata rantai penyebarannya, sehingga masuk bulan Ramadan kita semua terbebas dari virus corona, sehingga kita dapat beribadah secara maksimal tanpa harus dibayangi rasa takut terhadap penyebaran virus corona tersebut.
Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan, walaupun hanya sekedar penandasan. Ini tadi saya mengambil katakan pokok bahasan, yaitu pentingnya kerja sama. Mohon nanti bisa kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam upaya kita menanggulangi secara bersama penularan virus corona, terutama di daerah kita atau di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, diucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala mungkin kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.